Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam khudu'a wa qiyada wa ja'al iman ihlasul lahu fil ibadah wa sa'yan fil muslihatin ifradul wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur panjang, iman, Islam, tauhid, ma'rifat kepada kita semua. Sehingga di tahun 1440 Hijriah ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masih dalam keadaan beriman untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan saum, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan kesehatan kita ini, kita gunakan umur kita ini untuk senantiasa meningkatkan daripada kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada panutan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya istiqamah dalam menjalankan fi'liyahnya, qauliyahnya maupun takrir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di hari kemudian mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah miftahul barakah. Bulan Ramadan itu adalah miftahul jannah. Makanya di dalam Al-Qur'an, Quran surah kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, berikanlah kabar gembira. Kepada siapa yang diberikan kabar gembira? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, yaitu orang yang punya iman di dalam hatinya, orang yang beriman, orang yang beramal soleh sebelum mereka wafat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keimanan yang mereka miliki, mereka mampu menjaga amal soleh mereka sampai nanti yaumil akhir. Oleh karenanya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali dari kata anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini adalah untuk memperkuat dari kata anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya jangan pernah kita mencampur adukan keiman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencampurkan dalam persoalan masalah perbuatan syirik, mencampur adukan dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan, alladzina amanu wa lam yalbisu imana. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lalu tidak mencampur adukan antara keiman ini dengan perbuatan syirik, perbuatan kemaksiatan, perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjadi aman. Di manakah letak keamanannya hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Letak keamanan adalah aman hatinya, aman ketika mereka berada di dunia, dan aman mereka ketika nanti berada di alam barzah. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah jadi kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersyukur hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur kita masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an,
Qad aflahal mu'minun, maka sungguh bahagia orang-orang yang senantiasa diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah, seandainya iman kita ini bawa di dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita akan menjadi syakinah, mawaddah dan warahmah. Seandainya iman kita bawa, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bawa di kantor, apapun problematika yang kita hadapi di kantor, apapun cobaannya, apapun ujiannya, maka kita mampu mengucapkan dengan kalimat ana masih dalam keadaan beriman. Maka sungguh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, esensi keiman itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kalau kita menanamkan iman ini, betul-betul kita tanamkan iman dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita, bukan hanya lewat ucapan, maka yang perlu kita dapatkan adalah kebahagiaan di dalam jiwa kita, kebahagiaan di dunia, di akhirat maupun nanti di alam barzah. Yang ketiga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan keterbatasan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tanamkan iman dalam hati kita, maka kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan daripada nikmatnya. Barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah, maka azab Allah sangat pedih. Oleh karenanya hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya orang ahli iman berbicara, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyampaikan ketika datang bulan suci Ramadan, orang ahli iman itu selalu bergembira. Kenapa mereka bergembira hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Bergembira karena bulan suci Ramadan adalah bulan keberkahan. Bulan suci Ramadan adalah bulan lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan penyempitan daripada keburukan-keburukan yang ada di dunia ini. Yang selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan dibukakan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di ayat tersebut adalah qalatil a'rabi amanna. Maka ini asbabun nuzul daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini turun adalah ketika orang-orang Badui mengatakan bahwa saya ini dalam keadaan beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada baginda Rasul, sampaikan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu adalah belum beriman. Kenapa belum beriman dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Orang Badui memang mereka mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Mereka mengikrarkan sebagai bukti bahwa mereka itu meyakini dan mentauhidkan daripada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, mereka belum masuk imannya di dalam hati mereka. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.